Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul di sini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami juga mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong juga kami semua yang mendengarkan, biar kami boleh mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kesempatan saya sekali lagi boleh melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, gereja kita barusan merayakan ulang tahun ke-25. Ya. Jadi saya rindu membagikan berkat firman Tuhan yang menjadi refleksi pribadi saya di HUT yang ke-25 ini. Apa yang Tuhan mau ketika kita merayakan HUT yang ke-25 ini? Nah, sebenarnya firman Tuhan ini rencananya saya sampaikan pas waktu ulang tahun ya 3 Oktober kemarin, tapi ketika itu bentrok dengan ujian saya, jadi baru saya bisa sampaikan kesempatan ini. Nah, saya memberi tema refleksi saya ini bertumbuh dan berbuah. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu bisa melihatnya di slide-nya ayatnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Nah, Bapak Ibu, sewaktu kami pindah ke Malang, rumah yang kami tempati ini, di sebelahnya itu ada tanah kosong. Ya. Jadi tanah itu sebenarnya untuk taman perumahan. Tapi waktu itu tidak ditanamin apa-apa, cuma rumput doang ya. Lalu Lina kemudian iseng taburin bibit bunga matahari ya. Nah, waktu dia taburin sebenarnya Lina nggak berharap banyak sih, maksudnya nggak berharap apa-apa gitu. Ya sudah tabur. Nah, tapi Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ya. Bibit bunga itu bertumbuh dan terus bertumbuh tambah tinggi gitu ya. Lalu kami mulai memperhatikan bahwa di sela-sela dahan itu muncul tunas bunganya ya, tunas bunganya. Nah, waktu bunga matahari itu mulai bertumbuh dan mulai muncul bunganya itu, wah kami senang sekali ya. Setiap hari kami sirami ya, daun-daun yang jelek tuh kami guntingi gitu. Terus kalau ada belalang kami usir gitu, kami semprot. Terus kalau ada siput ya, siput juga suka bisa ganggu tanaman ini ya, kami buang gitu. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya ini. Ya. Hasilnya luar biasa sekali, bunga ini tumbuh begitu indahnya. Nah, Bapak Ibu yang hobi bercocok tanam itu ya, yang punya pohon bunga, mungkin tahu persis perasaan kami. Ya, waktu tanaman yang kita tanam itu mulai berbunga atau berbuah, itu perasaan kita tuh senang sekali. Nah, pengalaman ini juga membuat saya mengerti ya, perasaan Tuhan sewaktu hidup kita itu bertumbuh dan berbuah. Nah, yang menarik di sepanjang Alkitab, itu Tuhan banyak
sekali memakai tanaman sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan sesuatu atau untuk mengajarkan sesuatu. Misalnya nih, di dalam kemah suci atau bait Allah, itu banyak pakai simbol-simbol tanaman. Ya. Ini menorah yang mungkin Bapak Ibu sering lihat, itu sebenarnya simbol dari pohon dengan 4 cabangnya yang ujungnya itu berbunga. Terus Alkitab juga menggambarkan bangsa Israel itu sebagai pohon zaitun Allah gitu. Ya, pohon zaitun ini menghasilkan minyak yang wangi. Nah, Tuhan mau kasih tahu bahwa seharusnya bangsa Israel itu membawa nama harum bagi Tuhan gitu. Nah, Tuhan juga, Alkitab juga menggambarkan bahwa bangsa Israel itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Kemudian Tuhan Yesus memakai gambaran bunga bakung ya. Ini bunga bakung nih Bapak Ibu. Ya, di padang begitu aja tumbuh, tapi begitu indah. Tuhan Yesus menggambarkan bahwa keindahan mereka itu lebih dari kemegahan Raja Salomo. Lalu Tuhan Yesus juga memakai perumpamaan rumput untuk menggambarkan hidup kita yang hari ini ada, lalu besok tidak ada. Ya, sesuai sekali dengan kondisi pandemi kita saat ini ya. Nah, jadi Alkitab menggunakan lambang-lambang tanaman itu untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Perikop yang tadi kita baca itu berbicara tentang pokok anggur yang baik, pokok anggur yang benar atau yang sejati. Nah, apa yang hendak Alkitab katakan mengenai perikop ini? Waktu saya mengerti mengapa Yesus memakai gambaran pokok anggur ini, saya benar-benar kagum Bapak Ibu. Kenapa? Ya, ada banyak hal yang Tuhan gambarkan melalui pokok anggur ini. Yang pertama, nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, anggur itu adalah tanaman merambat. Waktu dulu saya tinggal di Citra, ya, di belakang rumah saya itu ada kali. Nah, dari kali itu kemudian tumbuh tanaman merambat. Tanaman merambat itu naik ke tembok, lalu naik sampai ke atap rumah kami, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya tanaman merambat ini sebenarnya merusak. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan, Bapak Ibu. Ketika tanaman merambat itu dipotong batang utamanya, seluruh cabangnya, seluruh rantingnya itu yang menyebar kemana-mana itu tidak lama kemudian langsung layu, Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan Yesus di dalam perikop ini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Begitu kita lepas atau berhenti terhubung dengan sang sumber hidup itu, kerohanian kita akan segera layu dan kemudian mati. Banyak anak Tuhan yang mengeluh. Kenapa ya begitu susah untuk hidup menuruti firman Tuhan? Mereka mengeluh karena mereka selalu kalah mengalami godaan dunia. Mereka tidak pernah mengalami hidup yang dikatakan oleh Alkitab itu hidup yang berkemenangan. Saya dulu pernah bersaksi, saya paling nggak nyaman gitu ya ketika disuruh menyanyikan lagu Kita Umat Pemenang gitu ya. Terus saya juga nggak nyaman sekali ketika disuruh nyanyi kita itu lebih dari pemenang. Mengapa? Itu karena saya tidak pernah mengalami yang namanya hidup berkemenangan itu. Saya selalu kalah dengan kebiasaan buruk saya. Saya selalu menyerah dengan godaan dari dunia. Saya tidak bisa menang atas kepahitan dan kemarahan saya. Sampai suatu tahap saya bilang, saya pikir Tuhan itu cuma sekedar makhluk imajinasi yang manusia ciptakan. Gitu. Tongkat penopang untuk orang-orang yang lemah. Firman Tuhan itu menurut saya waktu itu begitu sulit untuk dilakukan. Mengapa hal itu terjadi?
Itu karena kita tidak terhubung dengan sang sumber hidup itu. Kita perlu untuk selalu terhubung dengan Tuhan, sang sumber hidup itu, setiap harinya, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita yang menjelaskan dengan tepat masalah ini. Suatu kali, seorang kepala suku Indian berkata pada anaknya ya, dia hendak mengajarkan sesuatu kepada anaknya. Dia bilang begini, "Nak, di dalam hati Papa ada 2 ekor serigala." Serigala yang baik dan serigala yang jahat. Kedua serigala ini selalu berantem di dalam hati Bapak. Tanya. Mereka selalu berantem gitu. Lalu anaknya bertanya kepada papanya, "Lalu siapa yang menang, Pak?" Papanya lalu berkata, "Yang menang itu adalah yang paling banyak Papa kasih makan." Dia bilang. Nah, Bapak Ibu, sama seperti itu juga. Di dalam hidup kita, di dalam hati kita juga ada 2 ekor serigala. Serigala yang jahat dan serigala yang baik. Serigala yang jahat itu adalah tubuh jasmani kita, natur kita, hakikat kita sebagai manusia berdosa yang selalu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, serigala yang baik adalah tubuh rohani kita yang punya kerinduan untuk berkenan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mengapa kita selalu kalah dan tidak mengalami hidup yang berkemenangan? Itu karena kita selalu memberi makan serigala yang jahat itu, memberi makan natur kita yang berdosa itu, yang selalu ingin berbuat dosa. Kita jarang atau bahkan tidak pernah memberi makan serigala yang baik itu. Kita maksudnya kurang aware gitu ya dengan kebutuhan hidup tubuh rohani kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum pandemi ini banyak dari kita yang sudah memiliki kesadaran tentang pentingnya kesehatan. Kita menjaga pola makan kita makan makanan yang sehat. Banyak dari kita juga menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dengan rutin. Di tengah pandemi ini kesadaran kita juga lebih tinggi. Kita menjaga kebersihan, cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer gitu ya. Kita banyak minum vitamin, kita minum suplemen, itu makan suplemen kesehatan. Pokoknya kita benar-benar memperhatikan kesehatan tubuh jasmani kita. Akan tetapi berapa banyak dari kita yang memperhatikan kesehatan rohani kita? Berapa banyak dari kita yang menjaga kesehatan, menjaga saat teduh kita, makan makanan rohani secara rutin, membaca firman Tuhan secara rutin tiap hari? Berapa banyak dari kita yang mencari makanan rohani yang sehat, ya? Tidak hanya makanan rohani yang menyenangkan hati kita. Berapa banyak dari kita yang melatih diri kita untuk ibadah secara rutin, melatih diri kita untuk melayani Tuhan secara rutin. Berapa banyak dari kita juga menjaga kekudusan hidup kita. Berapa banyak dari kita yang berusaha melakukan hal-hal rohani yang baik, ikut seminar rohani, ya, untuk ya seperti vitamin bagi tubuh rohani kita. Itu sebenarnya kita perlukan semua untuk menjaga kesehatan tubuh rohani kita. Kita baru saja juga merayakan HUT GSRI Citra yang ke-25. Secara umur, gereja kita sudah memasuki usia yang dewasa. Di saat kami mendapat sebuah mata kuliah yang disebut mata kuliah pertumbuhan gereja. Nah, di dalam mata kuliah ini, Bapak Ibu, kami belajar bahwa gereja itu bukan cuma organisasi, ya, bukan cuma organisasi, tapi lebih kepada organisme. Jadi maksudnya di dalam gereja itu ada sebuah kehidupan. Nah, setiap organisme seperti juga manusia itu punya siklus hidup yang kalau kita gambarkan itu seperti lonceng, Bapak Ibu. Bentuknya seperti lonceng ya. Nah,
Kita manusia tumbuh dari anak, ya, dari bayi, anak, remaja, pemuda, dewasa, lalu kemudian menjadi tua, kemudian mati. Gereja juga punya siklus seperti itu, Bapak Ibu. Ada tahapan pertumbuhan gereja. Gereja Citra saat ini ada di puncak siklus itu. Gereja Citra ada di puncak siklus itu. Secara pertumbuhan gereja, umur 25 ini juga adalah masa yang sangat krusial. Mengapa? Karena di umur yang dewasa ini, ada sebuah titik yang dikenal di dalam pertumbuhan gereja itu sebagai choice point atau titik pilihan. Di mana di titik itu kita harus memilih untuk terus bertumbuh atau menurun dan kemudian mati. Di titik inilah choice point ini, Bapak Ibu, kita harus memilih apakah kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan atau menjadi lesu, suam-suam kuku dan lambat laun iman kita menjadi mati. Saya pertama kali kenal Tuhan Yesus di gereja asal saya, GKY Palembang. Tapi saya bertumbuh di GSRI Citra. Saya katakan pada teman-teman saya di saat itu ketika ditanya, dari mana asal gereja kamu? Saya dengan bangga berkata saya anggota jemaat GSRI Citra. Mengapa saya bangga? Itu karena berulang kali saya katakan, saya bisa melihat jemaat GSRI Citra itu adalah jemaat yang begitu mengasihi gereja dan mengasihi hamba Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat gereja yang kita kasih ini Tuhan? Nah, Bapak Ibu. Gereja Citra yang kita kasih yang baru saja berulang tahun ke-25. Yang bisa kita lakukan tidak lain adalah bertumbuh dan berbuah. Untuk berbuah, kita harus bertumbuh dahulu, baru bisa berbuah. Saya tegaskan sekali lagi bahwa tidak akan ada buah tanpa kita bertumbuh. Sewaktu kita bertumbuh, Tuhan mengaruniakan buah sebagai hasil pertumbuhan kita. Banyak anak Tuhan yang dulunya semangat melayani Tuhan gitu, yang menggebu-gebu, semangat melayani, semangat mengikuti Tuhan, tapi kemudian letih, lesu, loyo gitu. Menjadi orang Kristen yang suam-suam, tidak panas, juga tidak dingin. Jadi orang Kristen yang selalu membawa masalah bagi gereja dan bagi hamba Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu karena kita tidak terus bertumbuh. Kita terus-terusan menjadi bayi rohani, jadi anak-anak rohani yang belum dewasa di dalam gereja. Yang selalu menuntut perhatian dari jemaat yang lain, menuntut perhatian dari gereja, menuntut perhatian dari hamba Tuhan. Bukan sebaliknya, kita yang memberi perhatian bagi saudara seiman kita, beri perhatian bagi gereja dan memberi perhatian bagi hamba Tuhannya. Sebelum saya pergi ke saat, kami sempat mengadakan acara reuni bersama teman-teman SMA saya di rumah. Senang rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman yang sudah 25 tahun tidak pernah bertemu. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan Bapak Ibu, yaitu kedewasaan tidak bergantung pada umur. Ada teman-teman saya itu yang tidak pernah berubah walaupun umurnya terus bertambah. Seperti itu juga kita di dalam gereja. Tingkat kedewasaan kita tidak bergantung kepada berapa lama kita sudah bergereja. Tidak bergantung berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Tidak bergantung berapa lama kita sudah jadi pengurus. Tingkat kedewasaan kita bergantung kepada apakah kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saya berdoa semoga kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan.
semakin mengenal Tuhan yang kita percayai dan Tuhan yang kita sembah. Tuhan kiranya memberkati GSR Citra. Semoga di umur yang bertambah ini, Tuhan memakai GSR Citra untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh mengingatkan kami untuk terus bertumbuh. Kami mempunyai pilihan untuk terus bertumbuh atau menjadi mati. Tuhan tolong kami Tuhan. Berikan kesadaran itu, berikan kami sadaran bahwa kami perlu terus memberi makan tubuh rohani kami. Memberi makan tubuh rohani kami setiap hari. Supaya kami bisa terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan tolong kami melatih tubuh rohani kami, melatih tubuh rohani kami untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan juga kami kerinduan di dalam hati kami, supaya kami melakukan hal-hal rohani yang baik, mengikuti seminar-seminar rohani yang baik, supaya seminar itu memberikan vitamin, suplemen bagi tubuh rohani kami. Tuhan tolong kami Tuhan, berikan pertumbuhan pada tubuh rohani kami, dan pada akhirnya akan memberikan buah-buah rohani, akan menghasilkan buah-buah rohani, yang membawa nama baik, membawa kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membagi ruangan. Saya mengajak Bapak Ibu sharing pokok-pokok doa. Apa yang selama ini menjadi halangan, ya, menjadi halangan rintangan kita untuk terus bertumbuh. Ya. Bapak Ibu sharingkan pokok doa ini dan biarlah kita sama-sama mendoakannya ya. Silakan. Oke, terima kasih untuk firman-Nya. Ini ada 15 orang